Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang dikelilingi oleh pepohonan beringin tua, hiduplah sebuah keluarga di bawah atap joglo yang menyimpan 1000 cerita. Desa itu bernama Karangbanyu, sebuah pemukiman kuno yang berdiri tenang di pinggiran sungai besar dengan aliran air yang selalu menghidupi warganya. Rumah joglo tersebut memiliki halaman tanah yang sangat luas. Sumur tua berlumut di sudut timur, dan tempat menjemur hasil bumi yang selalu ramai saat musim panen tiba. Asap dari dapur kayu yang hangat selalu mengepul setiap pagi, membawa aroma kehidupan yang damai bagi siapa saja yang tinggal di sana. Di dalam rumah besar yang penuh dengan ukiran kayu jati kuno tersebut, tinggal seorang menantu perempuan yang sangat lembut dan sabar bernama Wulandari. Ia adalah sosok wanita yang selalu menghormati nilai-nilai keluarga dan adat istiadat leluhur yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Sejak suaminya yang bernama Jatmiko pergi merantau jauh ke seberang lautan untuk berdagang, Wulandari mengambil alih seluruh tanggung jawab untuk merawat rumah besar itu. Ia bangun sebelum matahari terbit untuk menyapu halaman, menimba air dari sumur, dan memastikan bahwa setiap sudut rumah joglo itu tetap bersih dan terawat dengan sangat baik. Wulandari sangat mencintai rumah peninggalan keluarga suaminya itu, dan menganggapnya sebagai jantung dari kehidupan pernikahan mereka yang harus terus dijaga keutuhannya. Setiap kali ia menyentuh tiang-tiang kayu jati yang kokoh, penyangga atap rumah, ia merasa seolah sedang memeluk sejarah keluarga suaminya yang panjang dan penuh kehormatan. Ia sering duduk di teras depan saat senja mulai turun, memandang jalanan tanah di depan rumah, sambil berdoa agar Jatmiko segera pulang membawa keberhasilan. Cinta dan dedikasinya pada rumah itu tidak pernah luntur sedikitpun meskipun ia sering merasa kesepian di tengah besarnya bangunan tua yang berderit ditiup angin. Namun, di balik ketenangan yang selalu berusaha ia jaga setiap harinya, ada kekhawatiran yang perlahan mulai tumbuh di dalam hati kecil Wulandari. Ia tinggal bersama ibu mertuanya yang bernama Nyai Ratna, seorang wanita parubaya yang memiliki sorot mata tajam dan menyimpan banyak rahasia. Nyai Ratna adalah sosok yang sangat ambisius, selalu menginginkan lebih dari apa yang sudah ia miliki, dan jarang sekali merasa puas dengan keadaan. Meskipun Wulandari selalu berusaha melayaninya dengan penuh rasa hormat, ibu mertuanya itu seringkali bersikap dingin dan memandang Wulandari dengan sebelah mata, seolah ada jarak yang tidak bisa dijembatani. Suasana desa di musim kemarau saat itu membawa angin kering yang menerbangkan debu-debu halus ke udara, menyelimuti atap genteng rumah joglo dengan warna kecoklatan. Daun-daun beringin berguguran ke halaman, membuat Wulandari harus menyapu lebih sering dari biasanya agar halaman rumah tidak terlihat kotor dan tidak terurus. Dalam keseharian yang berulang tersebut, Mbok Darmi, seorang pembantu tua yang telah puluhan tahun mengabdi pada keluarga itu, selalu menemani Wulandari bekerja. Perempuan tua itu sudah seperti ibu kedua bagi Wulandari. Tempat ia berbagi keluh kesah ringan saat mereka sedang menumbuk padi atau memotong sayuran di dapur belakang. Suatu siang yang terik ketika angin bertiup kencang membawa udara panas, Wulandari bermaksud mencari beberapa gulung kain tua untuk dijadikan lap pembersih. Ia melangkah menuju gudang penyimpanan di bagian paling belakang rumah yang jarang sekali dibuka oleh siapapun sejak Jatmiko pergi merantau berbulan-bulan yang lalu. Ruangan itu sangat gelap, dipenuhi debu tebal, sarang laba-laba yang menjuntai dari langit-langit, dan aroma kayu lapuk yang langsung menusuk indera penciumannya. Wulandari menyalakan sebuah lampu minyak kecil untuk menerangi langkahnya di antara tumpukan barang-barang usang, keranjang bambu yang rusak, dan perabotan tua yang sudah lama tidak dipakai. Saat ia sedang menggeser sebuah lemari kayu berukir yang sudah reot dan berderit nyaring, tanpa sengaja tangannya menyentuh sebuah benda keras di lantai tanah. Ia meraba benda tersebut dan menariknya ke tempat yang lebih terang untuk melihatnya dengan lebih jelas di bawah cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip. Ternyata itu adalah sebuah kotak kayu tua berwarna gelap dengan ukiran bunga melati yang sangat rumit pada bagian penutupnya. Sebuah kotak yang terlihat sangat rahasia. Kotak itu tidak terkunci, hanya ditutup rapat oleh engsel berkarat yang membuat suara decitan pelan.
Saat Wulandari perlahan mencoba membuka penutupnya, karena merasa sangat penasaran, di dalam kotak kayu yang berdebu tersebut, Wulandari menemukan tumpukan kertas-kertas kuning yang sudah mulai rapuh termakan oleh usia dan udara lembab gudang. Tangannya sedikit gemetar saat ia mengambil lembaran pertama dan mulai membaca tulisan tangan yang tertera di atas kertas usang itu dengan saksama. Betapa terkejutnya Wulandari ketika menyadari bahwa surat-surat tersebut adalah dokumen perjanjian penjualan tanah leluhur keluarga Jatmiko yang selama ini dianggap masih utuh. Jantungnya berdebar sangat kencang ketika membaca nama pembeli dan melihat tanda tangan di bagian bawah surat yang sangat ia kenali sebagai milik Nyai Ratna. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia baca. Karena selama ini Nyai Ratna selalu bercerita bahwa sebagian tanah mereka telah direbut oleh perampok. Ibu mertuanya itu bahkan sering menangis meratapi nasib buruk keluarga mereka di depan para tetangga, menceritakan betapa kejamnya para perampok fiktif yang merampas harta benda. Ternyata, semua cerita sedih yang selalu diulang-ulang oleh Nyai Ratna di berbagai kesempatan, berkumpul warga hanyalah sebuah kebohongan besar untuk menutupi perbuatan buruknya. Wulandari terus membolak-balik lembaran kertas lainnya, dan menemukan bukti-bukti baru yang menunjukkan bahwa Nyai Ratna menjual tanah itu untuk menutupi utang judinya di desa tetangga. Kenyataan pahit ini memukul dada Wulandari dengan sangat keras, membuat napasnya terasa sesak di dalam gudang yang sempit dan berdebu itu. Ia membayangkan betapa terpukulnya Jatmiko nanti jika suaminya itu mengetahui bahwa tanah warisan yang sangat ia banggakan telah habis dijual oleh ibunya sendiri. Selama ini Jatmiko bekerja keras menantang bahaya di lautan, menabung setiap sen uang hasil dagangannya untuk memperbaiki kehidupan keluarga dan merawat rumah joglo ini. Wulandari merasa bingung, sedih, sekaligus marah karena ia sebagai istri yang ditinggal di rumah, merasa telah gagal menjaga harta benda keluarga suaminya dari kehancuran. Setelah merenung cukup lama di dalam gudang yang temaram, Wulandari memutuskan untuk memasukkan kembali surat-surat penting itu ke dalam kotak kayu dengan sangat hati-hati. Ia lalu membawa kotak tersebut keluar dari gudang dan menyembunyikannya di bagian bawah tumpukan pakaian di dalam lemarinya sendiri agar tidak mudah ditemukan. Ia bertekad untuk menyimpan rahasia ini sementara waktu, memikirkan cara terbaik untuk mengungkapkannya tanpa harus menimbulkan keributan besar yang akan mencoreng nama baik keluarga. Wulandari tahu bahwa berhadapan langsung dengan Nyai Ratna yang keras kepala dan licik bukanlah sebuah tindakan yang bijaksana untuk dilakukan saat ini. Malam harinya, udara di desa Karangbanyu terasa lebih dingin dari biasanya, membuat suara jangkrik dan katak di sawah terdengar sangat jelas memecah kesunyian. Wulandari duduk di tepi ranjangnya, menatap nanar ke arah cahaya pelita yang menari-nari. Tertiup angin malam yang menyusup masuk melalui celah dinding kayu kamarnya. Ya Tuhan, berikanlah aku petunjuk dan kekuatan untuk menjaga kehormatan rumah ini, sampai suamiku kembali pulang dengan selamat. Bisiknya lirih dengan air mata yang mulai menetes. Ia merasa beban tanggung jawab di pundaknya kini menjadi 2 kali lipat lebih berat setelah mengetahui kebusukan yang selama ini disembunyikan oleh ibu mertuanya. Keesokan harinya, Wulandari bangun pagi-pagi sekali dengan mata yang sedikit membengkak karena ia hampir tidak bisa memejamkan matanya sepanjang malam akibat terus memikirkan dokumen tersebut. Ia berjalan menuju dapur untuk membantu Mbok Darmi menyiapkan sarapan pagi, mencoba bersikap senormal mungkin, meskipun hatinya sedang dilanda badai kebingungan yang sangat hebat saat ia sedang mengiris tempe di atas telenan kayu. Nyai Ratna tiba-tiba masuk ke dapur dengan wajah bersungut-sungut dan langsung menegur Wulandari dengan suara keras. "Kenapa kau lama sekali menyiapkan sarapan hari ini? Apakah kau mulai malas dan berani melalaikan tugasmu di rumah ini?" bentak Nyai Ratna tanpa alasan yang jelas. Wulandari menundukkan kepalanya dalam-dalam, berusaha menahan emosi yang bergolak di dalam dadanya, dan menjawab dengan nada suara yang sangat lembut untuk meredakan amarah mertuanya. "Maafkan saya, Ibu. Saya hanya sedang memastikan semuanya matang dengan sempurna, agar rasanya enak," kata Wulandari sambil meletakkan sepiring tempe goreng hangat di atas meja. Nyai Ratna hanya mendengus kasar, mengambil sepotong tempe dengan ketus,
lalu melangkah keluar dari dapur menuju teras depan. Tanpa mengucapkan sepatah kata, terima kasih pun. Mbok Darmi yang sejak tadi dia memperhatikan kejadian itu, hanya bisa menatap Wulandari dengan sorot mata penuh simpati dan kesedihan yang mendalam. Kehidupan di rumah Joglo itu terus berjalan dengan rutinitas yang sama. Namun ketegangan yang tidak terlihat mulai menggerogoti setiap sudut ruangan rumah besar tersebut. Wulandari semakin sering memperhatikan gerak-gerik Nyai Ratna yang mencurigakan. Terutama saat wanita tua itu kedatangan tamu asing yang berpakaian rapi dari luar desa Karangbanyu. Para tamu itu biasanya langsung dibawa masuk ke dalam ruang keluarga yang tertutup rapat. Dan mereka akan berdiskusi dengan suara berbisik selama berjam-jam lamanya. Wulandari pernah mencoba menguping pembicaraan mereka dari balik pintu dapur. Dan ia mendengar sekilas kata-kata tentang harga sawah yang berada di perbatasan desa. Setiap kali melihat tamu-tamu itu datang dan pergi, hati Wulandari selalu diliputi rasa cemas yang luar biasa memikirkan nasib sisa tanah warisan suaminya. Ia sangat ingin menulis surat kepada Jatmiko untuk mengabarkan semua kejadian buruk yang sedang menimpa rumah mereka. Tetapi ia tidak tahu kemana harus mengirimkannya. Suaminya berpindah-pindah dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain mengikuti arah mata angin dan peluang perdagangan. Sehingga mustahil bagi Wulandari untuk mengirimkan kabar dengan cepat. Satu-satunya jalan keluar yang bisa ia lakukan saat ini hanyalah bertahan sekuat tenaga, mengawasi setiap langkah Nyai Ratna, dan melindungi bukti berharga di lemarinya. Di tengah kebingungannya, Wulandari mulai sering mengunjungi makam keluarga yang terletak di sebuah bukit kecil di ujung desa setiap kali sore hari menjelang. Ia membersihkan rumput liar yang tumbuh di sekitar batu nisan leluhur Jatmiko, menyebarkan bunga melati segar, dan berdoa dengan khusyuk meminta perlindungan serta kekuatan batin. Warga desa yang melihat kebiasaan Wulandari itu merasa sangat kagum padanya. Menganggapnya sebagai menantu perempuan yang sangat berbakti dan sangat setia pada keluarga suaminya. Namun, Wulandari sendiri tahu bahwa doa-doanya di makam itu bukan sekadar penghormatan, melainkan permintaan tolong agar roh leluhur membantu menyelamatkan rumah kebanggaan mereka. Sementara itu, kecurigaan dalam benak Wulandari terhadap Nyai Ratna terus membengkak seperti luka yang tidak pernah diobati, hingga suatu kejadian memperjelas semuanya. Pada suatu malam, ketika seluruh isi rumah sudah terlelap dalam tidurnya, Wulandari mendengar suara langkah kaki yang mengendap-endap keluar dari pintu samping rumah Joglo. Ia segera beranjak dari tempat tidurnya, mengintip dari balik tirai jendela kamarnya yang sedikit terbuka, dan melihat siluet Nyai Ratna sedang berjalan tergesa-gesa di halaman. Wanita tua itu membawa sebuah kantong kain kecil yang terlihat sangat berat, berjalan menuju arah jalan setapak yang mengarah ke desa tetangga yang jauh. Kejadian malam itu semakin meyakinkan Wulandari bahwa Nyai Ratna masih aktif bermain judi dan menggunakan sisa harta keluarga untuk memenuhi nafsu serakahnya tersebut. Ia menyadari bahwa jika ia terus berdiam diri, tanpa melakukan tindakan apapun, maka cepat atau lambat, rumah Joglo besar ini akan ikut tergadai. Pikiran buruk itu membuat Wulandari merinding ketakutan. Membayangkan dirinya dan Jatmiko diusir dari rumah yang telah menjadi bagian dari jiwa raga mereka sejak awal pernikahan. Ia harus mencari cara yang cerdik dan aman untuk menghentikan kegilaan ibu mertuanya itu, sebelum semuanya menjadi hancur berantakan dan tidak bisa diperbaiki lagi. Hari demi hari berganti. Wulandari mencoba mencari celah untuk mengambil kembali sebagian barang berharga keluarga yang belum sempat dijual oleh ibu mertuanya tersebut. Ia diam-diam mengamankan perhiasan peninggalan ibu kandung Jatmiko dan menyimpannya bersama kotak kayu, berisi surat-surat perjanjian di tempat yang menurutnya paling aman di kamarnya. Wulandari bertindak dengan sangat hati-hati, memastikan bahwa gerak-geriknya tidak memancing kecurigaan Nyai Ratna yang selalu waspada dan mudah marah pada hal-hal kecil di sekitarnya. Namun, menyembunyikan rahasia besar di bawah atap yang sama dengan orang yang sedang diawasi, ternyata sangat menguras tenaga dan pikiran Wulandari setiap harinya. Dalam usahanya menjaga rumah, Wulandari seringkali kurang tidur
dan wajahnya mulai terlihat pucat karena kelelahan yang luar biasa baik secara fisik maupun mental. Mbok Darmi yang menyadari perubahan pada diri menantu majikannya itu, pada suatu siang menghampiri Wulandari yang sedang memilah beras di dapur dengan tatapan khawatir. "Duk Wulan, wajahmu pucat sekali. Beristirahatlah sejenak, agar kau tidak jatuh sakit dan membuat repot semua orang di rumah ini," ucap Mbok Darmi dengan penuh perhatian. Wulandari hanya tersenyum tipis menanggapi kekhawatiran pembantu tua itu. Membalas dengan lembut, "Saya tidak apa-apa, Mbok. Hanya sedikit lelah karena cuaca akhir-akhir ini sangat panas." Menjelang akhir bulan itu, ada sebuah kabar kecil yang beredar di pasar desa tentang seorang maklar tanah yang sedang mengincar sebuah rumah joglo bersejarah. Warga desa membicarakan gosip itu saat sedang berbelanja sayuran. Menyebut-nyebut bahwa rumah yang diincar itu berada di dekat aliran sungai besar. Mirip seperti rumah Jatmiko. Ketika Wulandari mendengar selentingan kabar tersebut dari seorang penjual jamu yang mampir ke rumahnya, hatinya seketika mencelos dan rasa takut menyelimuti seluruh relung hatinya. Ia tahu bahwa maklar itu pasti berhubungan langsung dengan Nyai Ratna. Dan ancaman kehilangan rumah impiannya kini bukan lagi sekadar bayangan, melainkan kenyataan pahit. Berita angin yang bertiup kencang di sekitar desa itu menjadi pertanda buruk yang tidak bisa lagi diabaikan oleh Wulandari, begitu saja tanpa berbuat apa-apa. Ia segera mengunci kamarnya, mengeluarkan kotak kayu rahasia itu dari tempat persembunyiannya, dan membaca kembali setiap kata dalam surat perjanjian tersebut dengan mata berkaca-kaca. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa apapun yang terjadi, ia akan berdiri di garis depan untuk mempertahankan rumah dan kehormatan keluarga suaminya tercinta. Bahkan jika itu berarti, ia harus menanggung penderitaan yang sangat dalam dan menghadapi kemarahan ibu mertuanya yang bisa meledak kapan saja seperti gunung berapi. Di senja yang mulai temaram, awan tebal berkumpul di langit Karangbanyu, menandakan bahwa hujan lebat mungkin akan segera turun menyapu debu-debu musim kemarau yang panjang. Wulandari berdiri di teras depan, memandangi pilar-pilar kayu jati rumah joglo itu dengan perasaan campur aduk antara cinta yang besar dan rasa takut yang mendalam. Ia mengelus kayu yang kokoh itu, berbisik pada angin malam, memohon agar rumah tua ini memberinya kekuatan untuk menghadapi badai besar yang akan segera datang. Langkahnya untuk membongkar kebenaran kini telah di depan mata. Dan ia tahu bahwa tidak akan ada jalan untuk kembali mundur dari pertempuran keluarga ini. Riak-riak kecil mulai mengganggu ketenangan air di desa Karangbanyu saat Nyai Ratna merasakan ada sesuatu yang berubah dari sikap menantunya belakangan ini. Wanita tua yang licik itu memiliki insting yang sangat tajam. Terbiasa membaca gerak-gerik orang lain demi menutupi semua kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Ia menyadari bahwa Wulandari tidak lagi menunduk pasrah seperti biasanya, melainkan sering menatapnya dengan pandangan penuh selidik yang menyiratkan sebuah rahasia besar telah terbongkar. Nyai Ratna mulai merasa tidak nyaman tinggal di rumah joglo itu. Khawatir rencananya menjual rumah warisan tersebut akan digagalkan oleh istri Jatmiko. Suatu pagi yang mendung, saat Wulandari sedang pergi ke pasar desa untuk membeli kebutuhan dapur, Nyai Ratna menyelinap masuk ke dalam kamar menantunya tersebut. Ia menggeledah setiap sudut ruangan dengan kasar, membalikkan tumpukan pakaian, dan mencari tahu apa yang sebenarnya disembunyikan oleh wanita muda yang mulai berani melawannya itu. Beruntung bagi Wulandari, kotak kayu berisi surat-surat perjanjian itu telah ia pindahkan ke bawah lantai papan kayu yang sedikit longgar di dekat tempat tidurnya. Nyai Ratna keluar dari kamar dengan wajah memerah karena marah. Merasa gagal menemukan bukti, namun semakin yakin bahwa bahaya sedang mengancamnya. Tidak ingin rencananya hancur berantakan. Nyai Ratna mulai menyusun siasat jahat untuk menyingkirkan Wulandari dari rumah joglo tanpa menimbulkan kecurigaan dari warga sekitar. Ia mulai sering mengundang tetangga-tetangganya untuk minum teh di sore hari, menggunakan kesempatan itu untuk menabur benih fitnah tentang menantu perempuannya yang malang. Dengan air mata buaya yang berlinang membasahi pipi keriputnya, ia bercerita bahwa Wulandari belakangan ini
sering bertingkah aneh dan berbicara sendiri di halaman belakang. Para tetangga yang lugu hanya bisa mendengarkan dengan penuh rasa kasihan. Tidak menyadari bahwa mereka sedang dimanfaatkan oleh seorang pembohong yang sangat ulung. Kebohongan Nyai Ratna tidak berhenti sampai di situ saja. Ia bahkan melangkah lebih jauh dengan menyebarkan kabar burung bahwa barang-barang berharga di rumah sering hilang. Saya sangat sedih melihat kelakuan istri anakku sekarang. Ia sering mengambil perhiasan peninggalan leluhur, dan entah kemana ia menyembunyikannya. Ucap Nyai Ratna sambil terisak. Berita bohong itu menyebar dengan sangat cepat seperti api liar di musim kemarau. Melompat dari satu mulut ke mulut lain, di seluruh penjuru desa Karangbanyu. Warga desa yang awalnya sangat mengagumi kesetiaan Wulandari, kini mulai memandangnya dengan tatapan penuh curiga setiap kali wanita itu berjalan melewati rumah mereka. Wulandari mulai merasakan perubahan sikap yang drastis dari orang-orang di sekitarnya saat ia pergi ke sumur umum desa atau berbelanja di pasar tradisional. Beberapa ibu yang biasanya menyapanya dengan senyum ramah kini membuang muka atau saling berbisik sambil melirik tajam ke arahnya saat ia melangkah mendekat. Hati Wulandari terasa perih bagaikan diiris sembilu. Namun ia memilih untuk tetap diam dan menundukkan kepalanya. Menguatkan hati demi menjaga martabat suaminya yang sedang merantau. Ia tahu betul dari mana sumber semua desas-desus jahat ini berasal. Namun ia belum memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan ibu mertuanya secara terbuka. Hanya ada satu orang yang tidak terpengaruh oleh racun kebohongan Nyai Ratna, yaitu Mbok Darmi, pembantu tua yang telah melihat segala kejadian di rumah itu. Suatu senja, saat mereka sedang membereskan sisa kayu bakar di dapur yang mulai gelap, Mbok Darmi mendekati Wulandari dengan langkah pelan dan raut wajah tegang. Perempuan tua itu memegang tangan Wulandari dengan erat, menatap mata menantu majikannya itu dalam-dalam, lalu membisikkan sebuah peringatan yang terdengar sangat tulus dari lubuk hatinya. Berhati-hatilah, Nduk. Air yang tenang terkadang menyembunyikan pusaran yang mematikan. Ucap Mbok Darmi memberikan nasihat satu-satunya sebelum kembali sibuk menyapu lantai dapur. Kata-kata bijak dari Mbok Darmi itu terus terngiang-ngiang di telinga Wulandari, mengingatkannya bahwa ancaman dari Nyai Ratna bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh begitu saja. Pusaran air mematikan yang dimaksud oleh pembantu tua itu adalah lambang dari rencana kejam yang mungkin sedang disusun oleh ibu mertuanya di balik keheningan rumah. Wulandari menjadi semakin waspada setiap kali berpapasan dengan Nyai Ratna di lorong rumah. Menjaga jarak aman agar tidak terjebak dalam masalah yang sengaja dibuat-buat. Malam demi malam berlalu dengan ketegangan yang semakin mencekik leher Wulandari, membuatnya sangat kesulitan untuk memejamkan mata dan beristirahat dengan tenang di kamarnya. Menjelang akhir bulan, ketika langit sering mendung, namun hujan enggan turun membasahi bumi Karangbanyu, sumur di halaman rumah Joglo itu tiba-tiba mengering kerontang tanpa sebab. Nyai Ratna melihat ini sebagai kesempatan emas yang sudah lama ia tunggu-tunggu untuk menjalankan rencana jahatnya guna melenyapkan menantu yang dianggap sebagai penghalang utamanya. Pada suatu sore yang mulai beranjak gelap, langit tertutup awan hitam kelam, dan suara guntur terdengar menggemuruh dari kejauhan, menciptakan suasana yang sangat mencekam. Nyai Ratna memanggil Wulandari yang sedang melipat pakaian di kamarnya. Suaranya terdengar sangat keras dan memerintah, menembus dinding-dinding kayu rumah yang mulai berderit. Wulandari, sumur kita sudah benar-benar kering, dan aku membutuhkan air bersih untuk mandi serta merebus ramuan jamuku malam ini juga. Perintah Nyai Ratna dengan wajah sinis. Wanita tua itu menunjuk ke arah dua buah kendi tanah liat besar yang tergeletak di sudut teras. Memerintahkan menantunya untuk pergi mengambil air saat itu juga. Wulandari menatap ke arah langit yang semakin gelap. Merasa ragu karena jalan menuju sungai besar di ujung desa sangatlah licin, kurang, dan berbahaya jika dilalui sendirian. Tapi ibu, hari sudah mulai malam, dan sepertinya badai akan segera datang menimpa desa kita. Jawab Wulandari mencoba memberikan alasan yang logis. Mendengar penolakan halus tersebut, kemarahan Nyai Ratna langsung meledak.
Ia menghentakkan kakinya ke lantai kayu dengan keras hingga menghasilkan suara dentuman yang sangat mengejutkan. Apakah kau sekarang sudah berani melawan perintah orang tuamu sendiri? Dasar menantu yang tidak tahu diuntung, dan hanya bisa membuat malu nama keluarga ini, bentaknya kasar. Wulandari yang tidak ingin memperpanjang perdebatan dan memancing keributan lebih besar, akhirnya hanya bisa menundukkan kepalanya pasrah, sambil perlahan mengambil 2 kendi tanah liat tersebut. Ia melangkah keluar dari halaman rumah Joglo dengan langkah gontai. Menembus angin senja yang mulai bertiup kencang, membawa aroma hujan yang sebentar lagi turun. Jalan setapak menuju sungai besar di pinggiran desa Karangbanyu memang terkenal sangat sepi dan dihiasi oleh pepohonan bambu lebat yang saling bergesekan menciptakan suara menyeramkan. Wulandari berjalan dengan sangat hati-hati, memastikan pijakannya kuat di atas tanah yang mulai terasa lembab akibat gerimis kecil yang baru saja mulai membasahi dedaunan kering. Kendi tanah liat di tangan kanan dan kirinya terasa cukup berat. Namun beban di dalam pikirannya jauh lebih berat dibandingkan benda mati yang sedang dibawanya itu. Ia terus memikirkan suaminya, Jatmiko. Berharap pemuda itu segera kembali untuk menyelamatkannya dari siksaan batin yang terus diberikan oleh ibu mertuanya tanpa henti setiap harinya. Sesampainya di tepi sungai besar yang airnya sedang mengalir sangat deras dan berwarna kecoklatan akibat curah hujan di hulu, Wulandari mencari pijakan batu yang aman. Tebing sungai di bagian itu sangatlah curam, dipenuhi lumut hijau yang licin, sehingga siapapun yang turun harus sangat berhati-hati agar tidak tergelincir ke dalam air. Wulandari berjongkok perlahan, mulai mencelupkan kendi pertamanya ke dalam aliran sungai yang dingin. Mendengarkan gemuruh air yang seolah sedang menceritakan kisah kemarahan alam semesta kepadanya. Ia sangat fokus pada pekerjaannya, sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya besar sedang mengintainya dari balik kegelapan, semak-semak bambu tepat di belakang tubuhnya. Nyai Ratna ternyata telah mengikuti Wulandari secara diam-diam dari rumah. Berjalan mengendap-endap seperti seekor ular berbisa yang siap mematuk mangsanya yang sedang lengah tak berdaya. Wanita tua itu menyembunyikan dirinya di balik rimbunnya pohon bambu, menatap punggung menantu perempuannya dengan pandangan penuh kebencian yang sudah mendarah daging di dalam hatinya. Ia tahu bahwa jika Wulandari dibiarkan hidup, maka semua rahasia penggelapan harta keluarga akan terbongkar, dan ia akan diusir dari desa ini dengan penuh rasa malu. Hujan mulai turun dengan sangat deras, menyamarkan suara langkah kaki Nyai Ratna yang perlahan keluar dari tempat persembunyiannya mendekati tepi tebing yang sangat licin. Tepat ketika Wulandari sedang berusaha mengangkat kendi kedua yang sudah terisi penuh oleh air sungai yang berat, sebuah dorongan sangat keras menghantam punggungnya secara tiba-tiba. Wulandari berteriak kaget, kehilangan keseimbangan tubuhnya seketika, dan tangannya tanpa sengaja melepaskan kendi tanah liat yang langsung pecah berkeping-keping menabrak bebatuan sungai yang sangat tajam. Tubuh wanita malang itu terjerembab ke depan, melayang sesaat di udara, sebelum akhirnya jatuh dengan suara hempasan keras ke dalam pusaran air sungai yang sedang mengamuk. Aliran sungai yang sangat deras langsung menelan tubuh Wulandari, membawanya pergi menjauh dari tebing dalam sekejap mata di tengah derasnya hujan malam itu. Nyai Ratna berdiri mematung di atas tebing curam tersebut. Napasnya terengah-engah, sambil menatap tajam ke arah arus sungai yang bergolak kencang menenggelamkan menantu perempuannya ke dasar. Ia berdiri di sana selama beberapa menit, memastikan bahwa tidak ada tanda-tanda Wulandari berhasil muncul ke permukaan atau berpegangan pada ranting pohon di sekitar tebing sungai. Kilat menyambar terang di langit malam, menyinari wajah keriput Nyai Ratna yang kini menyeringai puas karena rencana kejamnya untuk menyingkirkan pewaris rumah Joglo itu telah berhasil sempurna. Wanita licik itu kemudian berbalik arah dan berjalan pulang dengan langkah tenang, menembus badai, seolah tidak pernah terjadi apa-apa di tepi sungai. Sesampainya di halaman rumah Joglo, Nyai Ratna mulai memainkan peran sandiwaranya yang sangat licik dengan menjerit histeris memanggil nama Mbok Darmi di tengah guyuran hujan lebat. Tolong! Tolong aku! Wulandari belum kembali dari sungai padahal badai sudah sangat besar. Aku takut terjadi sesuatu, padanya teriak Nyai Ratna,
Sambil memukuli dada, meratapi kepalsuan. Mbok Darmi yang sedang tertidur lelap segera terbangun dengan terkejut. Bergegas keluar dari kamarnya, sambil membawa sebuah payung, daun, pisang, dan lentera minyak yang apinya bergetar tertiup badai. Melihat majikan tuanya menangis terseduh-seduh di teras, hati pembantu tua itu seketika dipenuhi firasat buruk yang sangat menyiksa jiwanya. Berita hilangnya Wulandari di tengah badai besar malam itu langsung membuat heboh seluruh penduduk desa Karangbanyu, yang segera berhamburan keluar rumah membawa obor bambu dan senter. Para pemuda desa dipimpin oleh kepala desa, berjalan menembus hujan deras menuju tepi sungai besar. Mencari jejak wanita malang itu di antara semak belukar yang basah. Mereka menyisir sepanjang tebing curam tempat biasa warga mengambil air. Meneriakkan nama Wulandari berulang kali. Namun hanya suara gemuruh aliran sungai dan guntur yang menjawab panggilan mereka. Suasana malam itu sangat mencekam. Dipenuhi rasa duka dan kepanikan yang menyelimuti seluruh warga yang berusaha keras mencari menantu baik hati tersebut. Setelah beberapa jam melakukan pencarian yang melelahkan di bawah guyuran hujan yang tidak kunjung reda, seorang warga desa akhirnya menemukan pecahan kendi tanah liat di dekat batu. Penemuan itu langsung menghentikan langkah semua orang. Mereka berkumpul mengelilingi pecahan kendi yang berserakan di tepi tebing licin. Menyadari kenyataan pahit yang mungkin baru saja terjadi. Sepertinya dia tergelincir saat mengambil air. Tanah di sini sangat licin, dan arusnya sedang sangat kuat malam ini. Ucap salah satu pemuda desa dengan nada sedih. Semua orang tertunduk lesu, meyakini bahwa mustahil ada manusia yang bisa selamat jika terjatuh ke dalam pusaran sungai besar saat badai sedang mengamuk. Kabar bahwa Wulandari kemungkinan besar telah tewas tenggelam dibawa oleh arus sungai yang deras segera disampaikan kepada Nyai Ratna yang masih menunggu di ruang depan rumah. Wanita tua itu langsung menangis sejadi-jadinya. Berpura-pura jatuh pingsan ke pelukan warga desa yang berusaha menenangkannya dengan kata-kata sabar dan penuh belasungkawa atas musibah tersebut. Para tetangga yang sebelumnya termakan oleh desas-desus buruk tentang Wulandari kini merasa sangat bersalah. Menganggap bahwa tekanan pikiran yang menyebabkan wanita itu bertingkah aneh hingga berujung maut. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa air mata yang diteteskan oleh Nyai Ratna malam itu adalah air mata kemenangan seorang penjahat yang keji. Di sudut dapur yang remang-remang, Mbok Darmi duduk bersimpuh di lantai tanah sambil memeluk kain jarik milik Wulandari yang tertinggal. Air matanya mengalir deras tanpa henti. Pembantu tua yang sangat setia itu tidak percaya bahwa menantu kesayangannya telah pergi meninggalkannya begitu cepat dengan cara yang sangat tragis di dasar sungai yang dingin. Ada keraguan besar yang mengganjal di dalam hati Mbok Darmi. Mengingat pesan peringatan yang pernah ia sampaikan tentang pusaran mematikan yang bersembunyi di balik air yang tenang. Ia sangat mengenal kelicikan majikannya, dan firasat batinnya mengatakan bahwa kejadian nahas malam ini bukanlah sebuah kecelakaan alam semata, melainkan kesengajaan yang direncanakan. Keesokan paginya, badai telah berlalu meninggalkan langit biru yang cerah dan udara segar. Namun kesedihan yang sangat pekat masih menyelimuti seluruh penjuru desa Karangbanyu yang berkabung. Warga desa bergotong royong mendirikan tenda duka di halaman luas rumah Joglo, menyajikan makanan sederhana bagi siapa saja yang datang untuk memberikan doa keselamatan bagi arwah Wulandari. Meskipun jasadnya belum juga ditemukan, tokoh agama desa menyarankan agar mereka segera melaksanakan doa bersama untuk merelakan kepergian wanita berhati lembut yang sangat dihormati oleh warga itu. Suasana duka sangat terasa di setiap sudut desa. Seolah alam pun ikut bersedih kehilangan sosok yang selalu menjaga warisan leluhur dengan penuh dedikasi. Dalam suasana duka yang menyelimuti rumah besar tersebut, Nyai Ratna diam-diam mulai mengambil alih kendali penuh atas semua kunci ruangan dan harta benda yang tersisa. Ia tidak lagi harus bersembunyi-sembunyi saat menemui maklar tanah dari luar desa. Mengundang mereka masuk melalui pintu depan dengan kepala tegak tanpa rasa takut sedikit pun. Rencananya untuk menjual rumah Joglo peninggalan keluarga Jatmiko kini berjalan dengan sangat mulus tanpa ada lagi sosok penghalang yang mengawasi setiap pergerakannya dari sudut-sudut gelap ruangan.
Ia merasa bahwa dirinya akhirnya menang, berhasil membersihkan jalan menuju kekayaan yang selama ini ia idam-idamkan di atas penderitaan menantunya yang malang tersebut. Sementara itu, sungai besar yang membelah desa mengalir dengan tenang kembali, membawa arus air kecoklatan yang menyimpan misteri kelam tentang kejadian mengerikan pada malam badai itu. Warga desa seringkali melintas di jembatan kayu yang membentang di atas sungai, melempar bunga rampai ke dalam air sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada menantu Jatmiko. Mereka berharap agar jasad Wulandari bisa segera ditemukan agar ia bisa dimakamkan dengan layak di bukit pemakaman keluarga, berdampingan dengan leluhur yang selama ini selalu ia hormati. Namun, sungai itu tetap diam membisu, tidak memberikan petunjuk apapun tentang nasib wanita malang yang telah ditelannya hidup-hidup di tengah malam yang gelap. Setiap kali senja menyapa ufuk barat, Mbok Darmi selalu berdiri sendirian di teras belakang rumah Joglo, memandangi jalan setapak kecil yang mengarah langsung ke bibir sungai. Matanya yang sudah rabun terus mencari-cari siluet yang sangat ia rindukan, berharap keajaiban datang membawa Wulandari kembali pulang ke pelukan rumah yang sangat ia cintai ini. Meskipun seluruh warga desa sudah menyerah dan merelakan kepergiannya, ada keyakinan kuat di dalam relung hati pembantu tua itu, bahwa kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Ia terus merawat bunga-bunga melati di halaman, menjaga kebersihan rumah seperti yang biasa dilakukan Wulandari, menunggu hari di mana keadilan akan ditegakkan tanpa syarat. Arus sungai yang sangat deras malam itu memang terlihat seperti raksasa kelaparan yang siap menelan apa saja. Namun takdir rupanya memiliki jalan cerita yang sangat berbeda. Tubuh Wulandari yang terombang-ambing oleh ombak sungai yang ganas, ternyata tidak tenggelam sepenuhnya ke dasar jurang berbatu yang gelap. Ia terbawa arus sejauh belasan kilometer ke arah hilir sungai, yang airnya lebih tenang dan jauh dari pemukiman desa Karangbanyu. Kegelapan malam yang pekat menyembunyikan keajaiban kecil ketika tubuh wanita malang itu perlahan tersangkut pada sebuah jaring bambu yang dipasang membentang oleh nelayan setempat di perairan dangkal. Menjelang fajar menyingsing, seorang nelayan tua bernama Ki Danarta dan istrinya yang bernama Nyi Rukmini sedang memeriksa jaring perangkap ikan mereka di muara sungai. Betapa terkejutnya mereka berdua ketika melihat sesosok tubuh perempuan berbaju kebaya basah kuyup tersangkut di antara batang-batang bambu perangkap ikan tersebut. Ki Danarta segera melompat ke dalam air yang sedingin es untuk menarik tubuh Wulandari ke tepian sungai. Takut jika wanita itu sudah tidak bernyawa lagi, Nyi Rukmini dengan tangan gemetar segera memeriksa denyut nadi di leher Wulandari. Dan ia menghela napas lega saat merasakan detak jantung yang sangat lemah. Wulandari ditemukan dalam keadaan sama sekali tidak sadarkan diri. Wajahnya seputih kapas dan bibirnya membiru, akibat terlalu lama terendam di dalam air sungai yang sangat dingin. Ajaibnya, tangan kanannya masih menggenggam erat sebuah bungkusan kecil berlapis, kain lilin yang ia sembunyikan di balik kebayanya, sesaat sebelum Nyai Ratna mendorongnya dari atas tebing. Sepasang suami istri nelayan yang baik hati itu segera membawanya pulang ke gubuk bambu mereka yang sederhana di tepi muara sungai untuk memberikan pertolongan pertama. Nyi Rukmini mengganti pakaian Wulandari yang basah kuyup dengan kain kering dan menyelimutinya rapat-rapat, agar tubuhnya kembali terasa hangat. Selama beberapa hari pertama, Wulandari terus mengigau dalam demamnya yang sangat tinggi, menyebut-nyebut nama suaminya Jatmiko dan rumah Joglo yang sangat ia cintai itu berulang kali. Nyi Rukmini merawatnya dengan penuh kesabaran, meminumkan ramuan herbal dari rebusan daun sambiloto dan menempelkan tumbukan dedaunan hangat di dahi wanita muda yang sedang terluka itu. Perlahan tapi pasti, berkat perawatan yang penuh kasih sayang dari keluarga nelayan tersebut, kesadaran Wulandari mulai kembali sedikit demi sedikit menembus kabut kelam di dalam pikirannya. Ia membuka matanya yang masih terasa berat, melihat atap rumbia gubuk yang asing dan menyadari bahwa Tuhan masih memberinya kesempatan hidup. Ingatan tentang malam mengerikan di tebing sungai itu langsung menghantam benak Wulandari bagaikan sambaran petir yang membelah langit, membuatnya terbangun dengan napas terengah-engah dan keringat dingin. Ia teringat dorongan keras di punggungnya, kilatan petir di langit gelap,
dan seringai mematikan dari wajah Nyai Ratna yang mengawasinya jatuh ke dalam pusaran air mematikan. Dengan panik, tangan Wulandari meraba-raba bagian dalam kainnya, mencari bungkusan kain lilin yang berisi kotak kayu kecil berisi surat perjanjian tanah yang ia bawa malam itu. Nyi Rukmini yang melihat kepanikan itu segera menenangkannya, menyerahkan bungkusan utuh tersebut sambil tersenyum lembut. "Barangmu aman bersamaku, Nuk." Begitu ucapnya menenangkan hati Wulandari yang panik. Wulandari memeluk bungkusan berisi bukti kejahatan ibu mertuanya itu sambil menangis tersedu-sedu. Menyadari betapa dekatnya ia dengan kematian jika saja jaring ikan itu tidak menahannya. Di dalam gubuk bambu yang sempit namun hangat itu, tekad baru mulai tumbuh menyala di dalam dada Wulandari untuk tidak lagi menyerah pada nasib yang buruk. Ia sadar bahwa ia harus bertahan hidup dan kembali ke desa Karangbanyu, bukan sekadar untuk membalas dendam, melainkan demi menyelamatkan kehormatan keluarga dan harta peninggalan suaminya. Jika ia membiarkan Nyai Ratna menang, maka seluruh jerih payah Jatmiko di tanah rantau akan musnah menjadi debu yang tidak berharga. Sementara itu, nun jauh di desa Karangbanyu, suasana duka yang sempat menyelimuti perlahan mulai pudar digantikan oleh keserakahan Nyai Ratna yang semakin tidak terkendali setiap harinya. Wanita tua itu kini bersikap layaknya penguasa tunggal rumah joglo, dengan bebas memerintah siapa saja dan mulai membuang barang-barang peninggalan Wulandari ke tempat pembakaran sampah. Ia sangat yakin bahwa menantu perempuannya itu sudah menjadi makanan ikan di dasar sungai, dan tidak akan pernah kembali lagi untuk mengganggu semua rencana liciknya. Nyai Ratna bahkan berani memindahkan perabotan kuno keluarga ke ruang depan untuk dipamerkan kepada calon pembeli yang akan segera datang berkunjung. Pada suatu siang yang terik, seorang saudagar kaya dari kota bernama Juragan Surya datang berkunjung dengan mengendarai delman yang mewah untuk melihat-lihat rumah joglo tersebut. Nyai Ratna menyambutnya dengan senyum lebar yang dibuat-buat, membawanya berkeliling rumah dari halaman depan hingga ke bagian dapur, sambil terus memuji kualitas kayu jati bangunan itu. Juragan Surya tampak sangat terkesan dengan ukiran kuno dan luasnya tanah pekarangan yang berbatasan langsung dengan sungai besar. Persis seperti apa yang ia cari selama ini. Mereka kemudian duduk di ruang tamu yang sejuk, menyepakati harga fantastis yang akan segera dibayarkan secara tunai dalam beberapa hari ke depan. Dari balik tirai bambu pembatas ruang tengah, Mbok Darmi mengintip pertemuan itu dengan dada yang terasa sesak dan air mata yang terus mengalir membasahi pipi keriputnya. Pembantu tua yang sangat setia itu merasa sangat tidak berdaya, melihat rumah bersejarah yang telah ia rawat sejak muda kini sedang ditawar layaknya barang rongsokan. Ia membayangkan betapa sedihnya Jatmiko jika pulang nanti hanya mendapati kenyataan bahwa istri tercintanya telah tiada dan rumah kelahirannya telah jatuh ke tangan orang asing. Hati Mbok Darmi hancur berkeping-keping. Namun ia hanya bisa berdoa dalam diam memohon pertolongan dari Yang Maha Kuasa atas ketidakadilan ini. Beberapa hari setelah kunjungan makelar tanah itu, sebuah kejanggalan kecil mulai merayap masuk ke tengah-tengah percakapan warga desa Karangbanyu dan memecah ketenangan yang baru saja terbentuk. Seorang anak gembala yang sedang memandikan kerbaunya di perairan sungai yang dangkal menemukan selembar kain batik selendang berwarna biru tua tersangkut di ranting pohon jambu air. Kain itu sangat dikenali oleh warga desa sebagai selendang kesayangan Wulandari, yang sering ia pakai saat pergi ke pasar atau menjemur padi di halaman rumahnya. Penemuan benda mati itu segera memicu tanda tanya besar di kepala setiap orang yang melihatnya dibawa kembali ke tengah desa. Warga desa mulai berkumpul di pos ronda untuk membicarakan penemuan selendang yang tampak masih utuh dan sama sekali tidak robek akibat terbentur bebatuan sungai yang tajam. Gosip mulai menyebar dengan cepat seperti angin malam, mempertanyakan kejanggalan kronologi kejadian malam itu. Jika memang Wulandari terjatuh ke dalam pusaran air yang dipenuhi batu karang, jika ia memang terhempas ke dasar jurang, mustahil selendang sutra tipis ini tidak hancur, tercabik-cabik oleh pusaran arus sungai yang sangat ganas. Ucap seorang pria tua. Kecurigaan perlahan mulai menyelimuti benak warga desa, menyisakan keraguan yang mengarah pada kebenaran cerita yang selama ini disampaikan oleh Nyai Ratna.
Ketika selendang biru tua itu dibawa ke hadapan Nyai Ratna oleh kepala desa, wajah wanita tua itu seketika memucat dan tangannya sedikit bergetar menyembunyikan rasa panik. Ia segera menguasai dirinya, memasang wajah sedih yang sangat meyakinkan, dan berkata dengan suara bergetar bahwa kain itu pasti hanya kebetulan terlepas dari tubuh Wulandari. Bakar saja selendang ini malam ini juga agar arwah menantuku yang malang bisa beristirahat dengan tenang dan tidak lagi terikat pada urusan duniawi. Perintah Nyai Ratna tegas. Meskipun warga menuruti perintahnya, banyak mata yang mulai menatap janda tua itu dengan sorot penuh, selidik yang menyiratkan ketidakpercayaan yang mendalam. Tanda-tanda aneh tidak berhenti sampai di penemuan selendang saja. Beberapa malam kemudian seorang petani tua yang pulang terlambat dari ladang mengalami kejadian yang sangat menakutkan. Saat melintasi batas desa yang dihiasi rimbunnya pohon beringin tua, petani itu bersumpah melihat siluet seorang perempuan berambut panjang, berdiri mematung menatap ke arah rumah Joglo. Cahaya rembulan yang redup menembus dedaunan, memperlihatkan sosok itu mengenakan kebaya basah yang persis sama dengan pakaian terakhir yang dikenakan Wulandari sebelum ia dikabarkan menghilang malam itu. Petani itu lari terbirit-birit ketakutan, melaporkan penampakan hantu itu kepada warga yang sedang berjaga di gardu ronda malam di ujung jalan. Berita tentang penampakan arwah gentayangan di batas desa membuat suasana Karangbanyu menjadi sangat mencekam, terutama bagi kaum ibu yang kini enggan keluar rumah setelah matahari terbenam. Desas-desus mulai mengudara dengan liar, menyebutkan bahwa roh Wulandari tidak bisa tenang karena ia meninggal dengan cara yang tidak wajar dan menyimpan dendam kesumat yang belum terbalas. Ketakutan warga ini diam-diam justru merusak ketenangan pikiran Nyai Ratna, yang mulai merasa dihantui oleh bayang-bayang dosa yang telah ia lakukan dengan tangannya sendiri di tebing sungai. Wanita licik itu kini selalu meminta pintu rumah dikunci rapat 2 kali lipat lebih tebal saat malam mulai turun. Mimpi buruk mulai mengganggu tidur pulas Nyai Ratna setiap malam, membawanya kembali ke momen di mana ia mendorong punggung menantunya ke dalam derasnya pusaran air sungai. Ia sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin bercucuran, berteriak ketakutan karena merasa mendengar suara tetesan air yang jatuh secara misterius dari atap kamarnya yang kering. Suara gesekan daun bambu di luar jendela terdengar seperti rintihan tangis Wulandari yang sedang memanggil-manggil namanya dari dasar sungai yang sangat gelap dan dingin membekukan tulang. Rasa bersalah dan ketakutan akan karma perlahan mulai menggerogoti kewarasan wanita tua yang sedang mabuk oleh keserakahan harta duniawi tersebut. Mbok Darmi yang menyadari ketakutan majikannya itu, sengaja memanfaatkannya untuk terus menekan mental Nyai Ratna, agar tidak semakin semena-mena dalam menjual harta warisan peninggalan keluarga Jatmiko. Suatu pagi saat menyajikan kopi hangat, Mbok Darmi berbisik pelan namun tajam di dekat telinga Nyai Ratna yang sedang melamun dengan wajah pucat pasti kurang tidur. Orang yang pergi dengan penasaran biasanya akan kembali untuk menagih janji yang belum tuntas. Nyonya, alam semesta selalu memiliki cara untuk menyeimbangkan keadilan, ucap Mbok Darmi pelan. Nyai Ratna terlonjak kaget dari kursinya, menatap pembantu tua itu dengan mata melotot penuh amarah, bercampur rasa panik yang sangat nyata. Kemarahan Nyai Ratna meledak seketika. Ia membanting cangkir kopi itu ke lantai hingga pecah berantakan, sambil menuding wajah Mbok Darmi dengan jari telunjuknya yang bergetar hebat. Berani sekali kau menakut-nakutiku dengan cerita murahan seperti itu. Tutup mulutmu atau aku akan mengusirmu dari rumah ini. Sekarang juga tanpa sepeser uang pesangon pun. Bentaknya keras. Mbok Darmi hanya menunduk diam tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia tahu betul bahwa Nyai Ratna tidak mungkin memecatnya saat ini, karena sangat membutuhkan tenaga bantuan. Sebentar lagi acara penandatanganan surat jual beli rumah dengan Juragan Surya akan dilangsungkan. Dan nyonya besar itu butuh pelayan setia. Jauh dari keributan dan kepanikan di desa Karangbanyu, Wulandari akhirnya benar-benar pulih dan mendapatkan kembali seluruh tenaga fisiknya setelah beristirahat penuh di gubuk keluarga nelayan. Ia membantu Nyi Rukmini memasak ikan dan membersihkan jala sebagai bentuk rasa terima kasih yang tak terhingga atas kebaikan hati pasangan suami istri tua yang menyelamatkannya itu.
Kalian berdua adalah utusan Tuhan yang telah menarikku dari ambang kematian. Aku tidak akan pernah melupakan jasa besar kalian sampai akhir hayatku kelak, ucap Wulandari dengan tulus. Ki Danarta hanya tersenyum hangat, menepuk bahu Wulandari dan mendoakan agar urusan wanita itu di desa asalnya bisa segera diselesaikan dengan baik. Tiba saatnya bagi Wulandari untuk kembali melangkah pulang dan menghadapi badai yang sesungguhnya demi membersihkan namanya serta mempertahankan warisan suaminya yang sangat berharga di Karangbanyu. Nyi Rukmini meminjamkan sepotong kebaya sederhana, berwarna coklat tanah dan kain jarik usang untuk dipakai Wulandari. Karena pakaian lamanya sudah tidak layak lagi untuk digunakan beraktivitas jauh. Dengan sangat hati-hati, Wulandari menyelipkan bungkusan kain lilin berisi surat-surat perjanjian dan bukti kejahatan mertuanya itu ke dalam setagen yang melilit kuat di bagian perutnya yang langsing. Ia memeluk erat Nyi Rukmini dan mencium tangan Ki Danarta sebelum melangkahkan kakinya keluar dari gubuk bambu yang penuh kedamaian itu. Perjalanan kembali ke desa Karangbanyu ditempuh Wulandari dengan berjalan kaki, menyusuri pinggiran sungai yang airnya kini telah kembali tenang memantulkan cahaya matahari pagi yang sangat cerah. Langkah kakinya terasa sangat ringan. Hatinya tidak lagi dipenuhi oleh rasa takut dan keraguan, seperti saat pertama kali ia didorong jatuh oleh ibu mertuanya sendiri malam itu. Setiap langkah yang ia ambil adalah sebuah penegasan atas tekadnya yang bulat untuk mengakhiri semua kebohongan yang telah meracuni desa dan menghancurkan kedamaian keluarga kecilnya selama ini. Ia berjalan perlahan namun pasti, menyusup di antara pepohonan bambu yang merindang, mengikuti aliran sungai yang membawanya pulang ke asal. Di desa Karangbanyu, persiapan besar sedang dilakukan di halaman rumah Joglo untuk menyambut kedatangan Juragan Surya dan para tetua desa yang akan menjadi saksi penandatanganan bersejarah. Nyai Ratna dengan bangga menyebut acara tersebut sebagai upacara selamatan untuk mendoakan arwah Wulandari. Padahal niat aslinya hanyalah untuk menutupi perayaan penjualan rumah peninggalan suaminya tersebut. Aroma masakan yang sedap menguar dari dapur belakang, di mana Mbok Darmi memasak dengan hati yang perih, merasa seolah sedang menyiapkan hidangan untuk pemakaman rumahnya sendiri. Warga desa mulai berdatangan dengan pakaian rapi, bersiap mengikuti acara doa bersama, tanpa menyadari bencana besar yang sedang mengintai mereka semua. Menjelang sore hari ketika matahari mulai turun perlahan di ufuk barat, Wulandari akhirnya tiba di perbatasan desa Karangbanyu yang dipenuhi oleh rimbunnya pepohonan beringin yang lebat. Ia menghentikan langkahnya sejenak, mengatur napasnya yang memburu, dan memilih untuk bersembunyi di balik semak-semak lebat, agar tidak ada satupun warga desa yang melihat kedatangannya terlalu cepat. Ia memutuskan untuk menunggu hingga acara di rumah Joglo dimulai, mencari momen yang paling tepat untuk membongkar semua kepalsuan di hadapan banyak saksi mata yang hadir berkumpul. Jantungnya berdebar kencang saat melihat atap rumahnya dari kejauhan, membayangkan betapa terkejutnya semua orang saat melihat sosok yang dianggap mati bangkit dari kejauhan yang tersembunyi dalam bayangan pohon beringin tua. Wulandari memandangi lampu-lampu minyak yang mulai dinyalakan satu persatu menghiasi teras depan rumah Joglo yang megah. Ia bisa melihat siluet Mbok Darmi yang sedang duduk termenung di sudut dapur belakang, menyeka air mata yang tidak berhenti mengalir, meratapi nasib buruk keluarga majikannya tersebut. Pemandangan itu membuat dada Wulandari terasa sesak oleh rasa rindu yang mendalam sekaligus kemarahan yang membara melihat betapa berkuasanya Nyai Ratna di atas penderitaan orang lain. Ia meremas kuat bungkusan rahasia di perutnya, memastikan bahwa senjata utamanya itu aman untuk digunakan membalikan keadaan dalam beberapa jam ke depan. Angin malam mulai berhembus lembut menyapu wajah Wulandari yang tegang, membawa aroma bunga melati yang sangat khas dari halaman rumahnya, yang selalu ia rawat dengan sepenuh hati. Ia berbisik pelan kepada angin yang lewat, membuat sebuah sumpah suci di bawah langit malam, bahwa kebenaran pada akhirnya akan menyapu bersih semua kebohongan yang menyelimuti desanya. Malam ini, ia tidak lagi menjadi menantu perempuan yang penurut dan selalu menundukkan kepala di hadapan kezaliman, melainkan seorang penjaga kehormatan yang siap bertarung tanpa menggunakan kekerasan. Wulandari menutup matanya sejenak, memanjatkan doa singkat kepada Tuhan.
meminta kekuatan batin untuk melangkah masuk ke dalam sarang serigala yang berbahaya. Keesokan paginya, ruang depan rumah Joglo telah dipenuhi oleh para tamu undangan, termasuk Pak Arif sang kepala desa yang dihormati dan beberapa sesepuh desa yang bijaksana. Mereka semua duduk bersila di atas karpet permadani yang tebal, menunggu kedatangan Juragan Surya yang membawa tumpukan uang untuk menyelesaikan transaksi jual beli yang sangat besar ini. Nyai Ratna berdandan sangat cantik dengan kebaya berbahan sutra merah yang mahal. Tersenyum lebar menyambut setiap tamu, seolah ia adalah ratu yang memenangkan sebuah peperangan panjang. Suasana sangat meriah. Obrolan ringan dan tawa palsu terdengar memenuhi ruangan yang seharusnya menjadi tempat berkumpul keluarga yang penuh dengan kehangatan. Di hadapan para tetua desa yang menjadi saksi, secarik kertas segel perjanjian jual beli rumah Joglo bersejarah itu akhirnya diletakkan di atas meja, kayu berukir yang indah. Nyai Ratna mengambil pena bulu dengan tangan yang sedikit gemetar karena terlalu bersemangat. Matanya berbinar-binar menatap kertas yang akan mengubah nasibnya menjadi wanita terkaya di desa ini. Ia sangat yakin bahwa tidak ada lagi satu kekuatan pun di dunia ini yang bisa menghentikan rencananya yang telah disusun dengan sangat rapi dan kejam selama ini. Kemenangan sudah berada di depan mata. Ia tinggal menorehkan tinta hitam di atas namanya. Dan Wulandari akan terhapus selamanya dari sejarah keluarga. Namun, saat ujung pena bulu itu baru saja menyentuh permukaan kertas segel, sebuah siluet bayangan perlahan melangkah masuk melalui gerbang utama halaman rumah Joglo yang terbuka lebar. Sinar matahari pagi menyorot tajam dari arah belakang sosok tersebut, membuatnya terlihat seperti bidadari yang turun dari langit, atau roh pendendam yang bangkit dari kematian yang tragis. Langkah kakinya yang pelan namun sangat pasti menciptakan suara gesekan di atas tanah berbatu, menarik perhatian semua orang yang sedang berkumpul di ruang depan rumah yang seketika hening. Badai kebenaran akhirnya datang menghampiri Karangbanyu, dibawa oleh wanita yang pernah ditelan oleh pusaran sungai, namun menolak untuk menyerah pada kejahatan. Suasana di ruang depan rumah Joglo seketika membeku bagaikan es ketika bayangan sosok perempuan itu semakin jelas terlihat melangkah mendekati teras utama. Langkah kakinya yang tenang dan teratur memecah keheningan pagi, membuat seluruh pasang mata yang hadir di sana terbelalak lebar, seakan tidak mempercayai penglihatan mereka sendiri. Sinar matahari pagi menyorot wajah Wulandari yang terlihat sedikit pucat, namun memancarkan ketegasan yang belum pernah terlihat sebelumnya oleh warga desa Karangbanyu. Kebaya coklat tanah dan kain jarik usang yang dikenakannya menjadi saksi bisu atas perjalanan panjang penuh penderitaan yang baru saja ia lalui untuk pulang. Nyai Ratna yang sedang memegang pena bulu tiba-tiba merasakan tangannya gemetar hebat, hingga pena itu terjatuh ke atas lantai kayu dan menumpahkan tinta hitam. Wajah wanita tua itu berubah sepucat mayat. Matanya melotot menatap sosok Wulandari yang kini berdiri tegak tepat di hadapannya, tanpa rasa takut sedikit pun. Pak Arif selaku kepala desa dan Juragan Surya, yang duduk bersila di atas karpet permadani hanya bisa saling berpandangan dengan raut wajah penuh kebingungan. Mereka semua mengira bahwa sosok yang datang itu adalah arwah gentayangan yang bangkit dari dasar sungai untuk membalas dendam atas kematiannya yang sangat tragis. Dari arah dapur yang berada di bagian belakang rumah, terdengar suara isak tangis yang tertahan saat Mbok Darmi berlari tergopoh-gopoh menuju ke ruang depan. Pembantu tua yang sangat setia itu langsung bersimpuh di dekat kaki Wulandari, memeluk erat lutut menantu majikannya itu, sambil terus mengucapkan syukur kepada Tuhan. "Nduk Wulan, kau masih hidup. Doaku setiap malam akhirnya didengar oleh Yang Maha Kuasa." Isak Mbok Darmi dengan air mata bahagia yang membasahi kerutan wajahnya. Kehadiran Mbok Darmi yang menyentuh tubuh Wulandari seketika membuktikan kepada seluruh tamu yang hadir bahwa sosok tersebut bukanlah hantu, melainkan manusia yang bernapas. Nyai Ratna yang masih terguncang mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya untuk menutupi kepanikan luar biasa yang sedang menggerogoti setiap sudut hatinya yang penuh kebusukan. "Ini tidak mungkin. Kau pasti siluman sungai yang menyamar menjadi menantuku untuk merusak acara suci keluarga ini," teriak Nyai Ratna dengan suara melengking memecah kesunyian.
Wulandari menatap tajam langsung ke dalam bola mata ibu mertuanya tersebut. Tatapan yang menyiratkan kekuatan batin yang telah ditempa oleh kerasnya hantaman gelombang sungai. Saya bukan siluman, Ibu. Saya menantu Anda yang berhasil selamat dari pusaran air setelah Anda mendorong saya dari atas tebing malam itu. Jawab Wulandari. Pernyataan Wulandari yang diucapkan dengan nada sangat tenang. Namun menggelegar itu langsung membuat seluruh tamu undangan terkesiap dan mulai berbisik-bisik satu sama lain. Pak Arif segera mengangkat tangannya, meminta semua warga desa yang hadir untuk tetap tenang dan tidak mengambil kesimpulan apapun sebelum mendengar penjelasan lengkap. Nak Wulandari, jika kau memang benar-benar manusia dan berhasil selamat dari musibah malam itu, tolong jelaskan kepada kami semua apa yang sebenarnya terjadi. Pinta Pak Arif. Kepala desa yang bijaksana itu ingin memastikan bahwa keadilan ditegakkan di desa Karangbanyu tanpa ada fitnah yang merugikan pihak manapun secara sepihak. Wulandari kemudian mulai menceritakan secara runut kejadian mengerikan pada malam badai itu. Dimulai dari perintah aneh Nyai Ratna yang menyuruhnya mengambil air di sungai. Ia menjelaskan bagaimana kondisi jalanan yang sangat licin dan betapa derasnya aliran sungai besar yang membahayakan nyawa siapa saja yang berani mendekatinya saat itu. Ketika saya sedang menunduk untuk mengambil air, sebuah dorongan yang sangat keras menghantam punggung saya secara tiba-tiba dari arah belakang hingga saya kehilangan keseimbangan. Ucapnya lirih. Warga desa mendengarkan setiap patah kata Wulandari dengan saksama. Mulai membayangkan betapa mengerikannya malam kelam yang hampir merenggut nyawa wanita muda tersebut. Nyai Ratna langsung memotong pembicaraan Wulandari dengan nada suara yang bergetar penuh amarah. Berusaha keras mempertahankan sisa-sisa kehormatannya yang kini mulai hancur berantakan. Jangan berani-berani kau memfitnahku di hadapan para tetua desa. Kau pasti sengaja mengarang cerita bohong ini karena kau ingin menguasai harta suamimu sendirian. Bantahnya keras. Namun, Pak Arif segera menegur Nyai Ratna dengan tegas. Memintanya untuk diam dan membiarkan Wulandari menyelesaikan kesaksiannya tanpa ada gangguan atau ancaman dari pihak manapun. Suasana di ruang depan rumah Joglo itu semakin tegang. Seperti benang yang ditarik hingga ke batas maksimal dan bersiap untuk putus kapan saja, tanpa mempedulikan teriakan panik ibu mertuanya. Wulandari melanjutkan ceritanya tentang bagaimana tubuhnya terombang-ambing oleh arus sungai yang ganas hingga akhirnya tersangkut di jaring nelayan. Ia menyebutkan nama Ki Danarta dan Nyi Rukmini, pasangan suami istri tua yang tinggal di muara sungai yang telah merawatnya hingga ia kembali sehat. Merekalah yang telah menyelamatkan nyawa saya, memberi saya pakaian hangat, dan merawat luka-luka saya dengan penuh kasih sayang selama berminggu-minggu, tanpa meminta imbalan. Jelas Wulandari bersyukur. Beberapa ibu di ruangan itu mulai menitikkan air mata. Merasa sangat bersalah karena sempat mempercayai gosip buruk yang disebarkan oleh Nyai Ratna sebelumnya. Merasa tersudutkan oleh simpati warga yang kini berbalik mendukung Wulandari. Nyai Ratna terus menyangkal semua tuduhan dan bersikeras bahwa malam itu murni sebuah kecelakaan. Kau pasti hanya terpeleset karena bebatuan di sana sangat licin. Aku memang berada di sana untuk memastikan kau aman, bukan untuk mendorongmu ke sungai, elaknya panik. Kebohongan yang terus diucapkan oleh wanita tua itu mulai terdengar tidak masuk akal di telinga warga desa. Apalagi jika mengingat betapa tergesa-gesanya ia menjual rumah. Juragan Surya yang duduk di dekat pintu mulai merasa tidak nyaman. Menyadari bahwa ia mungkin sedang terlibat dalam sengketa keluarga yang rumit. Melihat ibu mertuanya yang masih terus menolak untuk mengakui kesalahannya, Wulandari menyadari bahwa inilah saat yang paling tepat untuk mengeluarkan bukti kejahatan yang sebenarnya. Ia perlahan membuka ikatan setagen di perutnya, mengeluarkan sebuah bungkusan kecil berlapis kain lilin yang selama ini ia jaga dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Tindakan Wulandari itu membuat seluruh ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada bungkusan misterius yang tampak kotor oleh lumpur sungai. Namun masih terlihat sangat utuh. Nyai Ratna membelalakan matanya. Jantungnya seolah berhenti berdetak saat ia menyadari apa yang sedang dipegang oleh menantunya di hadapan para tetua desa tersebut.
Wulandari membuka lapisan kain lilin itu dengan sangat hati-hati, memperlihatkan sebuah kotak kayu kecil berisi tumpukan kertas kuning usang yang selama ini disembunyikan. Ia menyerahkan dokumen-dokumen penting itu langsung kepada Pak Arif, meminta sang kepala desa untuk membacanya dengan suara lantang agar seluruh warga bisa mendengar kebenarannya. Ini adalah bukti surat perjanjian penjualan tanah leluhur yang selama ini disembunyikan oleh Nyai Ratna untuk menutupi utang-utang judinya di desa seberang sungai, ungkap Wulandari tegas. Pengakuan mengejutkan itu langsung memicu keributan kecil di antara tamu undangan, menghancurkan citra baik yang selalu berusaha dibangun oleh Nyai Ratna selama ini. Pak Arif menerima kertas-kertas tersebut dengan tangan gemetar, menyesuaikan letak kacamatanya, dan mulai membaca isi perjanjian itu baris demi baris dengan kening berkerut dalam. Ia memeriksa setiap tanda tangan dan cap jempol yang tertera di bagian bawah surat, mencocokkannya dengan ingatan dan catatan desa yang selama ini ia pegang. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Nak Wulandari. Semua tanah di perbatasan utara desa telah dijual secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak keluarga besar Jatmiko, kata Pak Arif. Juragan Surya yang mendengar pernyataan itu langsung berdiri dari tempat duduknya, membatalkan niatnya untuk membeli rumah joglo yang sedang bermasalah ini. Kepanikan Nyai Ratna kini telah mencapai puncaknya. Ia berlari ke depan dan mencoba merebut surat-surat itu dari tangan Pak Arif dengan gerakan yang sangat kasar. Namun, sebelum tangannya berhasil menyentuh kertas penting tersebut, Mbok Darmi dengan sigap melangkah maju dan menghalangi tubuh majikan tuanya itu dengan kedua tangannya. Cukup, Nyonya. Jangan menambah dosa yang sudah menggunung di pundakmu dengan mencoba merusak barang bukti yang dibawa oleh menantumu ini, ucap Mbok Darmi dengan sangat tegas. Warga desa yang melihat keberanian pembantu tua itu turut bersuara, meminta Nyai Ratna untuk mundur dan menerima semua konsekuensi dari perbuatan buruknya. Suasana di ruang depan itu kini benar-benar berbalik menyerang Nyai Ratna. Warga yang dulunya menghormatinya kini menatapnya dengan pandangan penuh rasa jijik dan kemarahan. Mereka menyadari bahwa selama bertahun-tahun mereka telah ditipu mentah-mentah oleh sandiwara wanita tua yang selalu berpura-pura menjadi korban perampokan demi mendapatkan simpati dari para tetangga. Pantas saja barang-barang pusaka di rumah ini perlahan menghilang. Ternyata dijual untuk berjudi. Bukan dicuri oleh Wulandari, seperti yang kau ceritakan kepada kami, sindir seorang tetangga. Nyai Ratna menutupi wajahnya dengan kedua belah tangannya, menangis terseduh-seduh, meratapi nasibnya. Namun kali ini tidak ada satupun orang yang peduli. Wulandari belum selesai membongkar semua rahasia. Ia masih menyimpan satu kenyataan pahit yang baru saja ia temukan terselip di bagian paling bawah kotak kayu. Ia mengambil selembar surat tua yang tintanya sudah mulai memudar, namun masih bisa dibaca dengan jelas oleh siapapun yang mengerti tulisan aksara kuno tersebut. Di dalam kotak ini, saya juga menemukan sebuah wasiat asli yang ditulis oleh ayah Jatmiko sebelum beliau menghembuskan napas terakhirnya belasan tahun yang lalu. Lanjut Wulandari. Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong bagi Nyai Ratna, yang langsung jatuh terduduk lemas di atas lantai kayu. Rumah joglo bersejarah itu. Pak Arif mengambil surat wasiat tersebut dari tangan Wulandari, membacanya dengan sangat teliti, dan menghela napas panjang sebelum mengungkapkan kebenaran mengejutkan kepada seluruh warga. Surat ini menyatakan bahwa Nyai Ratna sebenarnya bukanlah ibu kandung Jatmiko, melainkan istri kedua yang dinikahi secara siri setelah ibu kandung Jatmiko meninggal dunia. Baca Pak Arif, fakta ini benar-benar tidak pernah diketahui oleh warga desa manapun. Karena sejak Jatmiko masih kecil, Nyai Ratna selalu mengaku sebagai ibu kandung yang melahirkannya. Kebohongan besar yang tersimpan rapat selama puluhan tahun itu akhirnya terbongkar, membuka mata semua orang tentang siapa sebenarnya wanita serakah tersebut. Lebih lanjut, Pak Arif membacakan bagian terpenting dari surat wasiat itu, yang menyebutkan pembagian hak waris atas rumah joglo dan seluruh tanah pekarangannya, sesuai dengan hukum adat dan wasiat almarhum. Seluruh properti ini adalah hak mutlak milik Jatmiko,
sebagai anak laki-laki tunggal dari istri pertama yang sah. Jelas Pak Arif. Oleh karena itu, segala bentuk transaksi penjualan yang dilakukan oleh Nyai Ratna tanpa persetujuan langsung dari Jatmiko dianggap batal demi hukum dan tidak sah secara adat. Juragan Surya yang mendengar keputusan tersebut, langsung meminta kembali uang muka yang telah ia berikan sebelumnya. Tidak ingin terlibat masalah hukum yang panjang, Nyai Ratna kini benar-benar hancur tidak tersisa. Semua kebohongan, rencana licik, dan harapannya untuk menjadi kaya raya musnah dalam waktu kurang dari 1 jam. Ia menangis meraung-raung di atas lantai, merutuki nasib kesialannya. Namun tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulutnya untuk membela diri lagi. Ia tahu bahwa bukti-bukti yang dibawa oleh Wulandari terlalu kuat untuk dibantah. Dan posisinya di desa ini sudah tidak bisa lagi diselamatkan dengan kebohongan baru. Kesombongan yang selama ini ia tunjukkan runtuh seketika, menyisakan sosok wanita tua renta yang menyedihkan dan ditinggalkan oleh semua orang yang mengenalnya di desa. Pak Arif sebagai perwakilan warga desa dan penegak hukum, adat memandang Nyai Ratna dengan tatapan prihatin bercampur ketegasan yang tidak bisa ditawar lagi. Perbuatanmu telah mencoreng nama baik desa dan hampir menghilangkan nyawa seseorang yang tidak bersalah. Hukum adat mengharuskanmu pergi dari desa ini sebelum matahari terbenam. Putus Pak Arif. Keputusan itu disetujui oleh seluruh tetua desa yang hadir. Mereka tidak ingin ada orang yang memiliki niat jahat dan serakah, tinggal menetap di Karangbanyu lagi. Nyai Ratna hanya bisa mengangguk pasrah. Air matanya terus mengalir membasahi wajahnya, yang kini terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya hari ini. Wulandari melangkah mendekati Nyai Ratna yang masih bersimpuh di lantai. Menatap ibu mertua tirinya itu, dengan pandangan yang penuh kelembutan, namun sangat tegas. Meskipun wanita tua itu telah mencoba membunuhnya dan menghancurkan keluarganya, Wulandari tidak menyimpan dendam kesumat yang mengharuskannya membalas dengan kekerasan fisik yang sama kejamnya. Saya memaafkan semua kesalahan Anda, Ibu. Tetapi saya tidak bisa membiarkan Anda merusak rumah ini lebih jauh lagi atau menyakiti Jatmiko saat ia pulang, kata Wulandari pelan. Ia meminta Mbok Darmi untuk membantu Nyai Ratna mengemasi barang-barang pribadinya dan memastikan wanita itu meninggalkan desa dengan aman tanpa diganggu oleh warga. Keputusan Wulandari untuk memaafkan tanpa melakukan balas dendam membuat para warga desa yang hadir semakin mengagumi kebesaran hati dan kelembutan jiwa menantu Jatmiko tersebut. Mereka menyadari bahwa Wulandari adalah sosok penjaga rumah yang sebenarnya. Wanita yang layak mewarisi dan merawat rumah joglo bersejarah ini untuk generasi mendatang. Juragan Surya yang bersiap untuk pulang ke kota menyempatkan diri untuk menghampiri Wulandari dan memberikan salam hormat atas keberanian wanita muda itu dalam membela haknya. Suamimu adalah pria yang sangat beruntung memiliki istri sepertimu. Semoga rumah ini selalu membawa keberkahan bagi keluarga kalian berdua kelak, ucap Juragan Surya tulus. Menjelang sore hari, Nyai Ratna terlihat melangkah gontai keluar dari gerbang rumah joglo dengan membawa sebuah bungkusan kain berisi pakaian secukupnya di punggungnya. Ia berjalan menunduk tanpa berani menatap wajah warga desa yang berjejer di sepanjang jalan setapak. Mengantarnya pergi dengan tatapan diam, namun penuh makna mendalam. Tidak ada sorakan atau caci maki yang terdengar. Hanya kesunyian yang mengiringi kepergian wanita yang pernah berkuasa dengan kebohongan itu dari perbatasan desa Karangbanyu selamanya. Alam seolah ikut membersihkan kotoran yang menyumbat desa. Angin sore bertiup sejuk membawa pergi segala aura negatif yang selama ini menyelimuti rumah besar tersebut. Setelah kepergian Nyai Ratna, warga desa bergotong royong membantu Wulandari membersihkan ruang depan rumah joglo dan merapikan kembali perabotan yang sempat dipindahkan sebelumnya. Suasana yang tegang kini berganti menjadi hangat dan penuh rasa persaudaraan. Tetangga yang dulu termakan fitnah kini meminta maaf secara langsung kepada Wulandari. Wulandari menyambut permintaan maaf mereka dengan senyum manis yang tulus. Ia tahu bahwa warga desa hanyalah korban dari manipulasi cerita bohong yang diciptakan Nyai Ratna.
Ia merasa sangat bersyukur karena Tuhan telah memberinya kesempatan kedua untuk hidup dan membersihkan namanya serta menjaga kehormatan keluarga suaminya di desa ini. Di sudut halaman belakang rumah yang teduh, Mbok Darmi duduk bersila sambil menganyam tikar pandan dengan perasaan yang sangat lega dan damai di hatinya. Pembantu tua itu tersenyum melihat Wulandari yang sedang menyiram bunga melati di dekat sumur tua, mengembalikan kehidupan dan keindahan yang sempat hilang dari tempat itu. Kebenaran itu seperti matahari. Nuk, sekeras apapun awan hitam mencoba menutupi sinarnya, ia akan selalu menemukan cara untuk bersinar kembali menyinari bumi. Gumam Mbok Darmi pelan. Perkataan bijak itu diaminkan oleh hembusan angin sepoi-sepoi yang menyapu halaman, menandakan akhir dari penderitaan panjang yang menyiksa mereka berdua selama ini. Senja mulai turun mewarnai langit Karangbanyu dengan semburat jingga kemerahan yang sangat indah, memantulkan cahaya keemasan di atas genteng tanah. Lihat rumah joglo bersejarah. Wulandari berdiri di teras depan, memandangi jalan tanah yang membentang jauh ke arah kota, berharap Jatmiko segera pulang untuk mendengar semua cerita panjang ini. Rumah joglo itu kini telah kembali menjadi tempat yang aman dan damai, berdiri kokoh sebagai simbol kekuatan cinta, kejujuran, dan ketangguhan seorang wanita penjaga keluarga. Semua badai telah berlalu pergi, menyisakan ketenangan yang sejati di dalam dada Wulandari, yang kini siap menyambut hari esok dengan senyuman yang penuh harapan. Hari-hari berlalu dengan sangat tenang di desa Karangbanyu, setelah awan mendung kebohongan akhirnya tersapu bersih dari langit pekarangan rumah joglo. Wulandari terbangun di kamarnya sendiri dengan perasaan yang sangat ringan, menghirup udara pagi yang terasa jauh lebih segar dari biasanya. Suara burung tekukur yang berkicau merdu di dahan pohon mangga di samping jendela seolah menyanyikan lagu kemenangan bagi wanita itu. Ia merapikan tempat tidurnya dengan senyum tulus yang menghiasi wajahnya, menyadari bahwa ia tidak perlu lagi merasa takut di rumahnya. Dari arah dapur kayu di bagian belakang rumah, kepulan asap tipis yang membawa aroma wangi kayu bakar mulai membubung tinggi. Mbok Darmi sedang sibuk menanak nasi dan merebus air untuk membuat teh melati kesukaan mereka berdua di pagi hari yang sejuk. Wulandari melangkah ke dapur dengan langkah riang, menyapa pembantu tua yang sangat setia itu dengan pelukan hangat dari belakang punggungnya. Pagi yang sangat indah ya, Mbok. Rasanya seperti beban berat bertonton telah diangkat dari atas kedua bahu saya hari ini, ucap Wulandari, setelah menikmati sarapan pagi yang sederhana namun terasa sangat nikmat. Wulandari mengambil sapu lidi untuk membersihkan dedaunan di halaman depan. Beberapa warga desa yang sedang berjalan menuju pasar atau sawah menyempatkan diri untuk berhenti sejenak dan menyapanya dengan senyum ramah. Mereka memanggil namanya dengan penuh rasa hormat, menanyakan kabarnya dan menawarkan bantuan jika ia membutuhkan tenaga untuk merawat rumah besar itu. Sikap hangat dari para tetangga ini menjadi obat penyembuh yang sangat ampuh bagi luka batin yang sempat dirasakan Wulandari sebelumnya. Nama Nyai Ratna tidak pernah lagi disebut-sebut oleh warga desa dalam percakapan sehari-hari mereka di pasar maupun di gardu ronda. Penduduk desa Karangbanyu seolah telah sepakat untuk mengubur dalam-dalam kenangan buruk tentang wanita serakah itu agar tidak mengotori kedamaian desa. Mereka menghargai privasi keluarga Wulandari dan memilih untuk fokus pada kegiatan pertanian serta perdagangan yang menjadi mata pencaharian utama mereka. Wulandari sendiri telah sepenuhnya memaafkan masa lalu yang kelam itu. Namun ia tetap menjadikannya pelajaran berharga untuk selalu bersikap waspada setiap saat. Menjelang siang hari, Wulandari masuk kembali ke dalam gudang tua tempat ia pertama kali menemukan kotak kayu berisi rahasia keluarga. Ia membersihkan ruangan berdebu itu dengan teliti, membuang barang-barang yang sudah tidak terpakai, dan menyusun kembali perabotan warisan yang masih berharga. Kotak kayu berukir melati itu kini ia letakkan di atas lemari kamarnya sebagai pengingat akan perjuangan panjang yang telah dilaluinya. Ia merasa roh para leluhur suaminya kini bisa tersenyum tenang di alam sana, karena rumah dan tanah mereka telah aman terjaga. Matahari bersinar terik menyinari halaman rumah joglo, saat Wulandari menggelar tikar pandan yang sangat lebar untuk menjemur gabah hasil panen. Pekerjaan fisik ini membuatnya berkeringat,
Namun ia melakukannya dengan penuh semangat karena hasil panen kali ini melimpah ruah berkat cuaca baik. Bok Darmi datang menghampirinya membawa sebuah nampan berisi segelas es selasi yang dingin menyegarkan dan sepiring pisang goreng yang masih hangat. Istirahatlah sejenak di teras. Dok, jangan sampai kau kelelahan karena terlalu asyik mengurus padi di bawah terik matahari. Nasihat Bok Darmi saat mereka sedang duduk bersantai menikmati hidangan kecil di teras. Seorang pemuda pengantar pesan dari kota datang mengendarai sepeda tuanya. Pemuda itu menyerahkan sepucuk surat bersampul coklat kepada Wulandari. Mengatakan bahwa surat itu dititipkan oleh seorang kapten kapal di pelabuhan. Tangan Wulandari sedikit bergetar saat ia membaca nama pengirim yang tertera di sudut amplop. Nama suaminya yang sangat ia rindukan. Jatmiko. Jantungnya berdebar kencang saat ia membuka segel surat itu dengan hati-hati. Tidak sabar untuk mengetahui kabar terbaru dari pria tercintanya tersebut. Dalam surat singkat yang ditulis dengan tinta hitam itu, Jatmiko mengabarkan bahwa ia telah menyelesaikan urusan dagangnya dengan sangat sukses. Ia menyatakan akan segera pulang ke desa Karangbanyu dalam waktu beberapa hari ke depan, membawa hasil jerih payahnya dari tanah rantau. Membaca kabar gembira itu, air mata bahagia langsung menetes, membasahi pipi Wulandari. Ia memeluk surat itu erat-erat di depan dadanya. Suamiku akan pulang. Bok, Jatmiko akhirnya akan kembali berkumpul bersama kita di rumah ini setelah sekian lama pergi merantau. Seru Wulandari. Kabar kepulangan Jatmiko membuat seluruh isi rumah Joglo menjadi sangat sibuk mempersiapkan penyambutan yang terbaik bagi sang tuan rumah. Wulandari dan Bok Darmi bekerja sama membersihkan setiap sudut ruangan, mengganti tirai jendela dengan kain batik baru yang berwarna cerah. Mereka juga pergi ke pasar desa untuk membeli bahan makanan segar guna memasak hidangan kesukaan Jatmiko, yaitu opor ayam pelung. Aroma bumbu rempah-rempah yang sedang ditumis menguar memenuhi seisi rumah, menandakan kebahagiaan yang sebentar lagi akan menjadi sempurna bagi keluarga kecil tersebut. 3 hari kemudian, tepat saat matahari mulai condong ke arah barat, terdengar suara ketukan tapal kuda mendekati gerbang desa Karangbanyu. Sebuah delman kayu yang ditarik oleh kuda berwarna coklat mengkilap berhenti tepat di depan halaman luas rumah Joglo yang bersih. Seorang pemuda gagah berkemeja rapi melangkah turun dari delman tersebut, membawa beberapa tas besar berisi barang bawaan dari tanah rantau. Matahari sore menyinari wajahnya yang tampak sedikit lebih dewasa namun masih memancarkan kehangatan yang sama. Ia adalah Jatmiko yang telah pulang. Wulandari yang sedang menyapu teras langsung melempar sapu lidinya ke tanah saat melihat sosok suaminya berdiri di depan gerbang pekarangan. Ia berlari sekuat tenaga melintasi halaman berbatu, menghambur ke dalam pelukan Jatmiko dengan tangis bahagia yang tidak bisa lagi dibendungnya. Jatmiko memeluk erat istri tercintanya, mencium keningnya berkali-kali. Merasa sangat bersyukur bisa kembali ke pangkuan keluarga dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Aku pulang. Wulan, maafkan aku karena membiarkanmu menunggu terlalu lama sendirian di rumah besar ini, bisik Jatmiko dengan suara bergetar. Bok Darmi yang menyusul dari dapur tidak kuasa menahan haru melihat pertemuan sepasang suami istri yang saling merindukan tersebut di halaman. Ia menyeka air matanya dengan ujung kain jarik, mengucap syukur kepada Sang Pencipta karena keluarga majikannya kini telah kembali utuh. Jatmiko segera melepaskan pelukannya pada Wulandari untuk menyalami dan mencium tangan Bok Darmi, menghormati wanita tua yang telah merawatnya sejak bayi. Terima kasih karena selalu menjaga istriku selama aku pergi. Bok, kau adalah malaikat pelindung bagi rumah tangga kami, ucap Jatmiko tulus, setelah membawa semua barang bawaannya ke dalam rumah. Jatmiko duduk bersantai di ruang tengah, sambil menikmati segelas teh melati yang hangat. Pandangannya menyapu ke seluruh sudut ruangan, mencari-cari sosok wanita tua yang biasanya selalu menyambutnya dengan suara lantang setiap kali ia pulang. Wulan, di mana ibu? Mengapa rumah ini terasa sangat sepi, dan aku tidak melihat bayangannya sama sekali sejak tadi? Tanya Jatmiko bingung. Wulandari saling berpandangan dengan Bok Darmi sejenak, menarik napas panjang.
bersiap menceritakan kebenaran pahit yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ketika malam mulai menyelimuti desa dan lampu-lampu minyak telah dinyalakan, Wulandari duduk berhadapan dengan suaminya di ruang keluarga yang sepi. Dengan suara yang sangat lembut namun tegas, ia menceritakan seluruh kejadian tragis yang menimpanya mulai dari penemuan surat di gudang tua. Ia menceritakan tentang kelicikan Nyai Ratna, malah mengerikan saat ia didorong ke sungai yang deras, hingga ia diselamatkan oleh keluarga nelayan. Wulandari juga meletakkan kotak kayu berisi bukti-bukti penggelapan tanah dan surat wasiat asli tepat di atas meja kayu di hadapan Jatmiko. Jatmiko mendengarkan setiap perkataan istrinya dengan wajah yang berubah pucat pasi. Matanya membelalak lebar, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Tangannya gemetar saat ia membuka lembaran surat perjanjian jual beli tanah dan membaca surat wasiat ayahnya yang mengungkapkan identitas asli ibunya. Kenyataan bahwa wanita yang selama ini ia panggil ibu adalah seorang istri kedua yang kejam dan hampir membunuh istrinya sangatlah memukul batinnya. Ia menutupi wajahnya dengan kedua belah telapak tangannya, mencoba mencerna semua rasa sakit, pengkhianatan, dan kebohongan besar ini. Rasa marah seketika mendidih di dalam dada Jatmiko. Ia merasa sangat bodoh karena selama ini telah dibohongi mentah-mentah oleh wanita serakah itu. Namun, ketika ia menatap wajah istrinya yang penuh dengan kasih sayang dan kelembutan, amarahnya perlahan mereda digantikan oleh rasa syukur yang mendalam. Ia menyadari bahwa harta benda bisa dicari kembali. Namun nyawa Wulandari adalah satu-satunya hal di dunia ini yang tidak tergantikan oleh apapun. Tuhan sangat baik karena masih mengembalikanmu kepadaku hidup-hidup. Aku tidak tahu harus berbuat apa jika kehilanganmu selamanya, ucap Jatmiko lirih. Malam itu, Jatmiko memeluk Wulandari dengan sangat erat, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah lagi meninggalkan istrinya sendirian. Ia merasa sangat bersalah karena telah membiarkan Wulandari memikul beban yang begitu berat demi mempertahankan kehormatan keluarga dan rumah joglo ini. Keberanian dan ketangguhan Wulandari telah membuktikan bahwa wanita itu adalah pemegang hak yang paling sah atas rumah peninggalan leluhurnya tersebut. Mereka berdua berdiskusi hingga larut malam, menyusun rencana masa depan yang lebih baik untuk membangun kembali kehidupan mereka di desa Karangbanyu. Keesokan paginya yang cerah, Jatmiko dan Wulandari berjalan berdampingan menuju bukit kecil di ujung desa tempat makam keluarga leluhur berada. Mereka membawa keranjang bambu berisi bunga melati dan mawar segar untuk ditaburkan di atas batu nisan ayah Jatmiko dan ibu kandungnya. Jatmiko berdoa dengan sangat khusyuk, meminta maaf atas semua kekacauan yang terjadi, sekaligus berterima kasih karena roh leluhur telah melindungi istrinya. Di hadapan makam tersebut, Jatmiko bersumpah untuk menjaga keutuhan tanah warisan keluarga dengan lebih baik dan tidak akan pernah menjualnya kepada siapapun. Setelah kembali dari makam, Jatmiko mengunjungi rumah Pak Arif sang kepala desa untuk mengucapkan terima kasih secara langsung atas kebijaksanaannya. Ia menghargai keputusan adil yang diambil oleh para tetua desa untuk mengusir Nyai Ratna demi menjaga kedamaian dan ketertiban di Karangbanyu. Pak Arif menyambut kedatangan Jatmiko dengan senyum hangat, menepuk bahu pemuda itu sebagai tanda dukungan moral dari seluruh warga desa. Jadikan ini pelajaran berharga. Nah, rumah yang kuat tidak hanya ditopang oleh tiang kayu, melainkan oleh kejujuran penghuninya. Nasihat Pak Arif dengan sangat bijak. Untuk merayakan kembalinya Jatmiko sekaligus mengucap syukur atas keselamatan Wulandari. Keluarga kecil itu menggelar acara makan malam sederhana di halaman rumah. Mereka mengundang para tetangga terdekat, Pak Arif, dan juga tidak lupa mengirimkan utusan untuk menjemput Ki Danarta serta Nyi Rukmini dari Muara. Suasana malam itu sangat meriah, diterangi oleh obor bambu yang menyala terang, diiringi suara tawa dan obrolan hangat dari para tamu undangan. Hidangan opor ayam pelung buatan Bok Darmi ludes dinikmati oleh semua orang yang hadir membawa doa restu untuk kebahagiaan tuan rumah. Dalam acara tersebut, Jatmiko berdiri di hadapan seluruh warganya, menyampaikan rasa terima kasihnya yang sangat dalam atas dukungan yang telah diberikan.
Ia juga memperkenalkan pasangan nelayan tua itu kepada warga desa sebagai pahlawan sejati yang telah menyelamatkan nyawa istrinya dari ganasnya pusaran sungai. Kidak, mereka merasa sudah menjadi bagian dari keluarga besar di Karangbanyu. Tali persaudaraan yang sempat terputus oleh fitnah Nyai Ratna kini telah terjalin kembali dengan ikatan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jatmiko kemudian mengumumkan keputusannya untuk berhenti merantau berdagang ke tempat yang jauh melewati lautan lepas yang penuh dengan berbagai mara bahaya. Ia berencana menggunakan uang hasil dagangannya selama ini untuk membeli kembali beberapa bidang tanah keluarga yang sempat digadaikan secara diam-diam. Selain itu, ia juga akan membuka sebuah toko kelontong besar di pasar desa, agar bisa terus berada di dekat istri tercintanya setiap hari. Keputusan itu disambut gembira oleh Wulandari, yang memang selalu mendambakan kehidupan rumah tangga yang damai dan menetap selamanya di desa kelahirannya. Kehidupan di rumah Joglo perlahan kembali pada ritme aslinya yang menenangkan jiwa. Diiringi suara derik serangga malam dan gemerisik daun beringin, Wulandari tidak lagi merasa kesepian saat senja turun. Karena kini ada suaminya yang selalu duduk menemaninya di teras sambil menyesap kopi hitam. Rumah besar itu tidak lagi terasa seperti bangunan kosong yang dingin, melainkan telah menjadi sebuah tempat perlindungan yang sejati bagi mereka berdua. Setiap ukiran di tiang kayu seolah ikut tersenyum menyaksikan kebahagiaan pasangan suami istri yang berhasil melewati ujian terberat dalam pernikahan mereka. Di teras belakang rumah, Mbok Darmi duduk bersila sambil mengunyah sirih, memandangi langit malam yang dipenuhi oleh ribuan bintang yang berkelap-kelip indah. Pembantu tua itu merasa tugasnya di dunia ini sudah selesai dengan baik. Ia berhasil melindungi pewaris sah rumah yang sangat ia cintai. Sesekali ia tersenyum mendengar suara tawa riang Wulandari dari arah ruang tengah yang sedang bercanda gurau dengan suaminya yang lucu. Kedamaian telah kembali merajai setiap sudut ruangan rumah Joglo ini, menyapu bersih segala duka dan ketakutan yang pernah bersarang kuat di sana. Sungai besar di pinggir desa terus mengalir dengan arusnya yang tenang. Airnya memantulkan cahaya rembulan yang keemasan, menyinari malam yang sunyi. Sungai itu tidak lagi dipandang sebagai jurang kematian yang menakutkan, melainkan sebagai saksi bisu keajaiban takdir yang membawa Wulandari kembali pulang. Alam semesta selalu memiliki cara rahasianya sendiri untuk melindungi orang-orang yang memiliki hati tulus dan niat baik dalam menjaga warisan leluhurnya. Kisah tentang ketegaran Wulandari akan selalu dikenang oleh warga desa dan diceritakan secara turun-temurun kepada anak cucu mereka sebelum tidur malam. Angin malam berhembus sangat sejuk menyapu dahan-dahan pohon bambu, membawa aroma bunga melati yang mekar sempurna di sudut pekarangan rumah Wulandari. Jipos Honda, seorang tetua desa yang sedang menyeruput teh hangat, menatap ke arah rumah Joglo yang berdiri kokoh di kejauhan. Ia menghembuskan asap rokok lobotnya, tersenyum penuh arti sambil mengucapkan kalimat yang sangat menenangkan jiwa siapa saja yang mendengarnya malam itu. Sepandai apapun kejahatan itu berlari untuk bersembunyi di dalam kegelapan, kebenaran akan selalu memiliki kakinya sendiri untuk menemukan jalan pulangnya.